Saya ingin mengajak pagi ini kita belajar merenungkan satu bagian firman. Coba buka Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke-18 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Pengertian ini, saudara, saya sampaikan apa adanya kepada saudara semua. Itu meluncur keluar dengan sendirinya pada waktu hari Selasa lalu. Saya ikut persekutuan dengan hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang di kota Semarang. Pada waktu saya sharing, saya sampaikan sesuatu kepada mereka, lalu tiba-tiba pengertian ini meluncur keluar dari hati saya. Sambil saya bicara, saya sendiri kaget dengan apa yang terucap keluar, karena saya tahu itu memberikan pengertian yang sangat mendalam sekali. Dan sejak hari itu saya teliti lagi akan kebenaran ini dan makin diteguhkan bahwa ini sungguh apa yang Tuhan mau semua anak Tuhan mengertinya. Matius pasal 13, perhatikan mulai ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lalu Anda perhatikan pada ayat 23, kita akan baca bersama-sama 2-3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan apa? Mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Anda garis bawahi kata mengerti, saudara. Itu kata kunci kita pada hari ini. Alkitab berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekarang kita lompat, lihat pada ayat yang ke-31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lalu kemudian kita lompat pada ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Ada garis bawahi kata benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Musuh yang menaburkan lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan
dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Satu lagi kita akan baca sebelum saya jelaskan lebih jauh. Buka dengan saya Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Lihat mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes 12, lihat pada ayat yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Ayat 24 kita akan baca sama-sama. 2, 3. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ada hal yang Tuhan tunjukkan kepada saya yang saya ingin bagikan buat saudara, berdasarkan akan apa yang kita baca dalam berbagai macam bagian dari firman Allah. Alkitab berkata bahwa benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, yaitu saudara dan saya. Tapi benih itu, kata Yesus, harus mati. Kalau tidak, dia akan tetap satu dan tidak akan menghasilkan buah. Sebaliknya, kalau benih itu mati, dia akan kemudian tumbuh dan berbuah. Pada waktu kami doa sama-sama, kumpul dengan rekan-rekan hamba Tuhan, ada pengertian yang tiba-tiba keluar tanpa saya sengaja untuk mencoba merekayasanya. Dan pengertian itu saya sampaikan dengan begitu saja. Beberapa orang terkejut dengar pengertian itu. Saya sendiri yang bicara, saya kaget, karena saya tahu itu bukan dari pikiran saya sendiri, saudara. Pada waktu itu Tuhan memberikan pengertian yang sangat-sangat sederhana, tapi membuat kita mengerti akan tahapan-tahapan yang orang Kristen harus lewati untuk membuat kita jadi orang-orang yang berbuah di hadapan Tuhan. Ingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Aku mau supaya engkau pergi, dan engkau pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap." Dia mau supaya kita pergi, bukan asal pergi, tapi pergi untuk menghasilkan buah, dan bukan asal menghasilkan buah, tapi dia mau supaya buah yang dalam hidup kita itu tinggal tetap. Nah, apa yang terjadi? Maka kita belajar lagi bahwa benih itu harus mati. Benih itu harus ditanam. Benih itulah hidup saudara dan hidup saya. Nah, apa artinya sebetulnya ketika benih itu ditanam? Ada 3 hal yang harus dilewati oleh benih itu. Bahkan 3 ini sebenarnya tanda petik adalah musuh yang harus dia atasi dalam hidupnya. Dan kalau dia berhasil mengatasi ketiga hal ini, maka dia akan berbuah, dan buahnya akan lebat, dan dia akan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ketika benih itu ditanam, dengarkan baik-baik saudara. Musuh pertama yang harus dihadapi itu siapa? Sebenarnya yang harus dihadapi adalah kulitnya sendiri. Anda pernah lihat akan biji apa sajalah? Coba lihat kalau Anda makan mangga, Anda temukan biji mangga. Itu ada bagian keras di luar pada biji itu. Betul nggak saudara? Kehidupannya ada di dalamnya. Bagaimana supaya kehidupan di dalam ini bisa keluar? Simple. Pertama-tama kehidupan itu harus mampu memecah akan dirinya sendiri. Selama benih itu kehidupan di dalamnya tidak bisa memecahkan, menembus akan dirinya sendiri. Jangan harap bahwa benih itu akan tumbuh
jadi pohon yang hebat, dan akhirnya berbuah lebat. Semua kehidupan dimulai dengan pecahnya kulit itu sendiri. Bahkan akhirnya ketika Anda mengangkat sebuah pohon besar, Anda jumpai bahwa bijinya itu sudah lenyap dan hilang tanpa bekas sama sekali. Tapi itulah level pertama, tahapan pertama yang semua kita harus melewati. Dan dengan jujur saya berkata, begitu banyak anak Tuhan yang bahkan tidak bisa melewati tahapan pertama ini dalam hidupnya. Sebab yang dihadapi bukan orang lain sebenarnya. Yang dihadapi bukan situasi. Yang dihadapi bukan orang Kristen lain. Yang dihadapi bukan setan. Yang dihadapi dirinya sendiri. Dan berbagai faktor dalam hidup kita itu menciptakan suatu kulit luar yang keras. Ada orang-orang yang punya background kepahitan banyak, itu menciptakan akan lapisan tertentu yang keras ditembus. Ada orang yang sangat intelek dan inteleknya begitu rupa sehingga sukar ditembus dengan kehidupan. Ada orang yang gampang curiga dengan orang, cara berpikir tertentu, banyak faktor saudara. Dan itu semua harus kita tembus sendiri dengan kehidupan yang Tuhan taruhkan di dalam kita. Kalau kita ingin berbuah, dengarkan baik-baik. Hambatan pertama yang harus dilewati adalah diri kita sendiri. Setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Kita ngomong dalam nama Yesus, dia kabur. Orang Kristen ditengking lebih berani dari setan. Setan kabur, kita ditengking, malah keluar tanduknya. Ngapain tuh? Nengking-nengking gua. Ngapain? Yang harus dihadapi adalah dirimu sendiri. Dan sebagian besar manusia, semua manusia, saya berani berkata semua manusia, tidak terkecuali, selalu punya sesuatu yang begitu keras di luar, yang membuat berat sekali kehidupan di dalam ini bisa menembus keluar. Tapi kalau kita mau belajar bahwa yang harus kita hadapi sebenarnya pertama-tama adalah diri sendiri, dan Anda sadar itu yang pertama harus dihadapi, saya rasa stage berikutnya akan lebih mudah lagi. Kalau kehidupan di dalam kita bisa mulai menembus keluar, maka level berikutnya tidak akan terlalu sukar, saudara. Allah sengaja berikan yang paling berat sebagai sesuatu yang awal. Sebab dia akan berkata, kalau kamu tembus yang satu ini, yang lain dengan lebih mudah kamu akan bisa mengatasinya. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang hanya berkutat dengan dirinya sendiri sebenarnya. Dan yang paling ngeri, hampir semua orang sebenarnya punya agenda tersembunyi dalam dirinya. Saya buat gambar bagus, saudara. Ada seorang rekan hamba Tuhan yang diajari oleh gurunya. Si guru ini sekarang sudah tua sekali, tinggal di Australia. Dia tiap hari tertentu dia buat Bible study. Selalu ketika orang-orang itu datang untuk belajar Alkitab dengan dia, selalu dia berteriak begini, "Sudahkah Anda lepaskan topengmu di luar?" katanya. Selalu dia mulai pelajarannya dengan pertanyaan ini. Sudahkah engkau lepaskan topengmu di luar? Saya ingat itu, saya buat topeng, saudara. Manis sekali. Kalau dibuka, tutupnya begini. Anda bisa ngerti. Kalau engkau ingin ditembus oleh kehidupan dari dalammu, pertanyaannya adalah, sudahkah engkau lepas topeng setiap kali engkau menghadap Tuhan? Coba ngomong kepada teman sebelah, aku lepas topeng, aku lepas topeng. Coba ngomong, aku lepas topengku. Dan inilah wajahku yang asli.
Sebenarnya yang membuat berat itu yang kayak begini. Berat. Semua hadir dengan so nice. Begitu menyenangkan. Tapi ada apa di balik senyuman ini? Sepertinya datang dengan malu-malu, dengan senyum. Dan berat. Diajar, kamu tidak boleh beringas. Oh tidak, aku senyum kok. Jangan kurang ajar. Tidak, aku pemalu kok. Jangan sombong. Tidak, buka mata aja aku tidak berani kok sombong. Dalamnya mengerikan, saudara. Dan ada agenda tersembunyi sebenarnya di balik semua ini. Minggu depan saya akan tempel gambar itu di depan sana. Kalau Anda masuk, Anda ingat pertanyaannya, sudahkah engkau tanggalkan topengmu hari ini? Amen, saudara. Saya ingin nanti selesai kebaktian kedua, saya tempel di depan. Ketika tiap kali Anda masuk ke sini, Anda tahu apa yang harus dilepas setiap kali kita menghadap Tuhan. Persoalannya seringkali kita ini punya agenda tersembunyi. Dan orang Kristen paling pintar berdiplomasi, saudara. Kalau Anda ketemu orang konseling, Anda akan selalu ketemu dengan ini, saudara. Misalnya begini. Si A sakit hati dengan si B karena pernah dimarahi, dibentak. Ketika datang, dia bisa langsung berkata dong, doakan saya sakit hati dengan si B, saya dibentak. Tapi ini dipasang. Tidak mau berkata sakit hati, tapi dia akan bertanya begini, Pak, orang Kristen boleh gak sih bentak-bentak? Pertanyaannya begitu, boleh gak orang Kristen bentak-bentak? Oh tidak boleh, gitu kan saudara? Oh puji Tuhan, tidak boleh ya Pak ya. Si B datang, dia tanya lagi, maaf Pak, tadi kok kurang jelas, boleh gak orang Kristen bentak-bentak? Tanya. Tapi sebetulnya dia mau ngomong sama si B, dengerin, pasang telinga lu, dengerin kata pendeta. Pendeta bilang tidak boleh. Oh tidak boleh ya Pak bentak-bentak, supaya si B ngerti sebenarnya. Jadi kan podo itu saudara. Contoh yang berikutnya. Ada orang hobinya berzina. Ngerti sebetulnya tidak boleh berzina kan tidak boleh. Pertanyaannya bukan begini, Pak saya berzina, tolong saya lepaskan dari roh ini dan dosa ini. Itu kan selesai masalahnya. Orang Kristen tidak pakai ini. Gini tanyanya saudara, Pak sampai seberapa jauh sih pengampunan Tuhan buat kita? Berapa kali berapa Yesus mengampuni kita? Kalau sesama kan 70 kali 7 Pak. Kalau Yesus berapa? Lalu pendeta berkata, oh kasihnya begitu dalam, luas, tak terukur. Puji Tuhan katanya. Jadi habis berzina minta ampun, tak terukur kasihmu Yesus. Jadi aku berzina terus tak terukur, sampai kapan? Jalan terus. Itu kan hidden agenda saudara. Dan orang Kristen paling pintar begini. Ketika dihantam perzinahan, yang keluar ayat apa? Yesus pengampun. Keluarnya begitu. Selalu kita coba buat kulit dalam hidup kita. Nanti kalau Anda dengar khotbah akhir zaman akan ada aniaya. Orang Kristen semua dianiaya. Takut. Tapi dia pakai ini. Untuk bilang, aku takut. Gengsi, saudara. Kristen. Ketua MK lagi. Oh, misalnya, ya tak? Misalnya. Ikut kor lagi, nyanyi. Masa takut aniaya? Malu dong. Lalu kemudian pertanyaannya begini. Pak,
bagaimana ya supaya jiwa-jiwa itu semua bisa terangkat, Pak? Bagaimana saya terbeban dengan teman-teman, Pak? Supaya mereka juga terangkat semua. Caranya gimana? Dia sebetulnya mau tanya untuk dirinya sendiri. Biar aku terangkat tuh caranya gimana? Tapi dia pakai topeng. Dia berkata, teman-teman itu perlu, Pak. Supaya mereka ikut terangkat, tidak teraniaya. Itu kan sama, saudara. Itu Kristen model biliar, bola sodok. Nembaknya itu tidak langsung tes, tapi dipantulkan dulu. Ngerti, saudara? Nah, itu banyak. Jadi ketika Tuhan mau ngantem ke kita firman-Nya, mantul terus, saudara. Sebab suka mantul-mantul begitu. Dan itu yang paling berat untuk ditembus. Tidak mungkin dia bisa berkata, kamu takut ya? Oh tidak, ini untuk kepentingan teman-temanku. Jadi segala hal yang berkaitan dengan diri sendiri ditutupi begitu rupa. Tapi kepentingannya itu ikut dimajukan demi kepentingan yang lain. Anda bisa ngerti? Dan sejak kecil saya perhatikan, anak manusia pinternya kayak orang ngono, saudara. Wah, hebat. Lihat anak-anak saudara. Pinter. Anda ajak kebaktian misalnya ya. Wah, Ma, besok aku banyak ulangan, Ma. Mama aja kebaktian ya. Aku harus belajar nih, Ma. Mamanya kan seneng. Padahal mau lihat apa? TV. Betul gak, saudara? Ada agenda tersembunyi dan dia tutupi dengan topeng matematika. Apakah ketika Anda pergi dia belajar, sedikit menjelang Anda pulang, formalitas. Betul gak? Dan semua manusia dasarnya ini. Ada agenda tersembunyi di dalam diri kita. Sebenarnya itu. Dan itu yang berat. Kalau kita bisa tembus itu dengan cara pertama lepaskan topeng ini, lebih gampang kehidupan di dalam kita memancar keluar. Tapi selama orang Kristen tidak berani dan tidak mau melepaskan topengnya, berat sekali. Karena itulah Tuhan Yesus kalau ngomong sama orang, dia langsung ngomong bukan kepada topengnya, dia ngomong kepada hatinya. Orang muda yang kaya berkata, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Dan dia berkata, jangan ini, semua sudah. Langsung dia tembus lihat dalamnya. Dia berkata, satu yang kurang, apa? Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, kamu ikut aku. Langsung ketahuan. Kenapa orang Farisi begitu marah? Dibuka semua topengnya, saudara. Dan kalau dia mulai bicara, dia mulai bongkar, dia mulai cabik-cabik topeng orang. Dan itu yang membuat banyak orang tersinggung dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia disalibkan. Hanya karena gengsi manusia. Anda lihat. Coba Anda renungkan dalam hidupmu. Topeng-topeng yang sering kali kita pakai. Dan orang Kristen itu punya koleksi banyak sekali topeng. Dan budaya kita di Jawa Tengah itu melegalisir adanya topeng. Dengan kata-kata sopan santun. Ya, seringkali orang berkata, Anda datang bertamu rumah orang, tanya, sudah makan Pak? Oh sudah. Selalu kalau Anda tawarin orang, jangan cuma sekali, kemudian gak jadi, nyesel dia, saudara. Ayo makan Pak, ayo makan Pak, ayo makan. Oh sudah kok, sudah, ayo makan Pak. Sampai 5 kali, ya incip-incip ya, akhirnya gitu saudara. Tapi kok telung piring itu yang heran, ngincipinya. Kalau istrinya tanya, bapak tuh loh, ngicip-ngicip kok telung piring. Nah ngeleh rumangan. Tadi kau bilang sudah makan. Ya kan dikira ngeragas aku. Nah, itu kan topeng namanya budaya. Tapi topeng enggak saudara? Topeng. Kita diajar, dididik untuk tidak jujur. Sekali pernah
Saya ngantar dengan dua seorang teman, ngantar rombongan dari YWAM, dari Semarang ke Jakarta. Kita sewain bis, saudara. Di tengah jalan mereka tuh beli jeruk, beli macam-macam. Dan kami tuh nggak punya bekal minuman. Itu tahun 80-an sekian. Nah akhirnya di tengah jalan itu bule-bule itu pada makan jeruk. Kami berdua coba lihat. Saya sudah diberitahu oleh beberapa orang. Kamu kalau sama orang barat, kalau mereka tanya, kamu jawab apa adanya. Nah teman saya ini ngerti juga sebetulnya, tapi topeng budayanya kuat, saudara. Dia ditawari, orange? No, thank you. Sekali tok, tidak ditawari lagi. Saya bilang, bodoh. Saya tawari, orange? Yes, please, katanya. Sudah kering tenggorokan saya. Kasih 2, saya ambil tak oncek. Buka kulitnya saya makan. Saya bilang, wah manis. Teman saya bilang, pst, pst, pst. Saya bilang, pst, 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 pst. Salah dewe. Jadi ini tuh merugikan, saudara. Ini merugikan. Ya, kita kan ngerti budaya kita tinggal di Jawa Tengah. Saya lahir di Semarang, gede Semarang, sampai tua gini Semarang, saudara. Ngerti bahwa itu bagian dari budaya. Nawarin orang makan jangan cuma sekali dirasani. Nawari tidak segenap hati, kita gitu, saudara. Nah, sudah ping 5 sampai duduk ikut makan, saudara. Lah itu deduluran jenenge. Ya, entek berasmu, saudara. Tapi itu kan topeng. Kita diajar seperti itu. Betul nggak? Semuanya itu formalitas. Dan itu pakai topeng. Dan ini yang berat yang harus ditembus. Karena kemudian dengan Tuhan pun kita juga begini. Dan itu yang paling dia tidak suka. Dan saya katakan bukan hanya di Jawa Tengah. Manusia semua begitu. Dalam wujud yang berbeda-beda. Makanya Alkitab berkata manusia melihat yang di depan mata. Allah melihat apa, saudara? Hati. Jadi pakai topeng model apapun, Petro, apa Gareng, apa Semar, saudara. Itu gak ada gunanya. Sebab dia lihat akan hati kita. Tapi makin kita pakai topeng kita, makin berat Allah untuk memecahkannya. Kenapa tidak bicara apa adanya, sebagaimana adanya kita. Datang ke Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku ini kayak begini loh Tuhan. Sakit hati ngomong terus terang, Tuhan, sakit hati ini aku. Tolong aku Tuhan. Nah kita dengan Tuhan pun pura-pura. Sudah berat sekali kondisinya. Ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Loh kira kuat toh? Ya jadilah kehendak-Mu pokoknya. Nah mbok ngomong Tuhan, ora kuat aku. Nah kok Tuhan nesu? Ya enggak. Malah mbok apusi nesu, saudara. Kalau nggak kuat bilang nggak kuat. Tuhan, break sebentar ya Tuhan ya. Time out Tuhan. Tak ambekan. Utangku bayar semua Tuhan. Ambekan. Tahun depan kita coba lagi pelan-pelan. Time out. Relax saudara. Daripada ya. Kuat. Orang kuat saudara. Sebab dia itu tujuannya pengen lihat kita buat pengakuan jujur dalam diri kita. Apa adanya. Bukan berarti seenaknya saudara. Kejujuran, keterbukaan datang ke Tuhan. Sebagaimana apa adanya kita. Itu akan membuat semua jadi baik. Hal pertama yang harus ditembus adalah diri kita sendiri. Cara berpikir kita. Dan semua topeng-topeng. Agenda-agenda tersembunyi. Saya belajar ini yang paling berat saudara. Dan akhir-akhir ini lucu sekali dalam 1 bulan terakhir ini terutama. Tuhan itu saya sampai cerita dengan Pak Yusak, saya bilang,
Ini ada hal yang lucu sebulan terakhir ini. Jadi ada orang ngomong, itu Roh Kudus itu sering kali, tidak selalu, tapi sering sekali. Itu bisikin saya gini. Coba. Orang ini ngomongnya gini. Kamu ngerti gak? Dalamnya itu sebetulnya maunya gini. Loh kok gitu ya Tuhan ya? Saya lihat mukanya tak pentelangi. Nice. Keluar ininya. Manis saudara. Dia bilang, jangan lihat mukanya. Lihat dalamnya. Ini tujuannya ngomong ini gini. Yang ini ngomong begini. Oh ini sebetulnya mau mempengaruhi kamu. Pinjem tanganmu itu nabok ngileh tangan. Jadi dia mau pakai kamu untuk nempeleng orang. Kasarnya gitu. Kamu diinfo nih. Supaya tangan bergerak nampak orang lain. Bas! Dia guyu. Pelengeh gitu. Oh gitu ya Tuhan ya. Terus jengkel gak saudara? Tidak. Malah geli. Lihat dagelan yang tidak lucu saudara. Ngerti? Orang mau buat begini. Saya lihat belakangnya. Sutradaranya, motif di belakangnya. Geli ya. Ketemu orang. Ngomong gini. Roh Kudus bilang, lihat hatinya kamu lihat. Orang ini sebetulnya ketakutannya di sini. Takut ini. Lihat. Motif terselubungnya apa? Ketahuan semua. Lihat. Dasarnya apa? Keterikatannya dengan harta, dengan ini. Lihat, ketahuan semua. Sampai saya geli. Waduh. Iya ya. Nah kalau semua ketemu Tuhan kebuka kayak begitu saudara. Kayak apa? Sekarang mungkin ngonseling orang gampang saudara. Ada cerita gitu tak ngomong Tuhan. Ini mungkin bisa sampai ini. Yes. 5 menit saudara. Selesai kira-kira. 2 pilihannya, murtad atau bertobat gitu aja. Ketahuan Anda coplok topeng itu cuma 2 pilihan saudara. Murtad atau bertobat. Jadi wah ini konseling gampang sekarang. Tidak usah ngomong. Saya sembahyang aja Tuhan ini ngomong itu arahnya mau kemana, belakangnya ada apa. Oh belakangnya ini tembak aja. Dor. 2 pilihannya. Keluar ngamuk murtad atau dia bertobat. Enak tuh saudara. Gampang. Tapi ini yang saudara. Di mana-mana kelihatan. Kaum pria paling jago. Naturalnya pinter. Saudara. Saya pernah ngomong kan di buku saya tulis. Laki itu seperti lemari yang banyak pintunya. Kalau perempuan lebih apa adanya. Cuma 1 pintu. Di rumah suami istri berantem. Wah ribut. Sampai depan gereja. Di mobil masih ribut terus. Sampai depan gereja. Yang perempuan wajah tetap tidak berubah. Disalami, ibu, ya. Masa gitu. Suaminya langsung tutup pintu marah. Buka pintu haleluya. Keluarkan ininya. Oh Pak Bianto. Nyonyai bilang, Nyonyai kebor-kebor. Pak Bianto. Bisa saudara. Bisa gak? Itu laki. Jadi macam-macam. Nanti urusan bisnis ya bisa. Ngobrol sama temennya baik. Ketemu sampai pulang rumah. Lihat wajah istrinya. Ingat lemari lama dibuka. Tutup yang lain buka. Ribut apa meneh kowe? Buka lagi. Jengkel nyonyai saudara. Lelaki itu naturalnya pinter punya kayak begini. Makanya punya istri 3 bertahun-tahun baru ketahuan saudara. Pinterin topengnya. Ada tuh. Sekian tahun baru konangan. Nyonyanya cuma kerosok-kerosokan tok, tapi tidak ada bukti sehingga harus punya asas praduga tak bersalah. Seperti menangkap provokator saudara susahnya. Pintar soalnya. Suami yang main judi susah ditangkap. Main gedang goreng, lemper ke istrinya, pakai begini semua. Kena, wah istri berkata, suamiku sekarang perhatian. Tempe goreng, lemper pulang mesti bawa oleh-oleh buat saya. Padahal itu uang sisa judi recehannya dipakai buat istrinya. Sekian bulan kemudian baru ketahuan. Kenapa? Orang Kristen kalau mau belak-belakan dengan Tuhan, Anda akan tahu luar biasa. Kalau kita berani buka-bukaan topeng kita, saudara, lebih cepat, lebih baik, saudara.
Jadi minggu depan saya akan tambahkan di kaca situ ya, supaya Anda lihat foto ini. Anda mungkin bertanya, gambar ropo elek kok dipasang? Memang, tapi ini topeng yang sering kita pakai. Tolong buat tulisan, sudahkah topengmu dilepas hari ini? Lalu datang ke Tuhan sebagaimana adanya semua. Sehingga Allah akan membuat kehidupan di dalam kita tumbuh dengan lebih baik. Amen, saudara. Yang kedua, jam berapa ini? Oke, masih ada waktu. Yang kedua, setelah dia bisa tembus akan dirinya sendiri, maka kehidupan itu harus nembus apa, saudara? Tanah. Betul nggak? Kalau itu ditanam, dia mulai pecah bijinya. Kehidupan di dalam mulai keluar. Maka kehidupan itu harus menembus akan tanah sekitarnya. Tapi tanah itu tetap sebenarnya bukan musuh. Tanah itu sebenarnya merupakan bantuan bagi si benih itu. Supaya pertama, tanah itu dengan segala zat yang ada padanya membantu mempercepat pecahnya benih itu. Tapi bersamaan dengan ketika kehidupan mulai keluar, akarnya mulai keluar, tanah itu mensuplai akan makanan buat si benih itu, sehingga kehidupan itu bisa kuat dan bisa menembus akan tanah sekitarnya. Saya perhatikan bahwa hal kedua, tahap kedua yang harus dilewati. Kalau yang pertama tadi benih itu mengerti, kata Alkitab mendengar firman dan mengerti apa? Mengerti bahwa dia harus memecahkan dirinya sendiri. Tapi yang kedua, benih itu juga mengerti sekitarnya dia perlu tanah untuk bisa membantu dia memecahkan dirinya, sekaligus memberikan akan makanan buat pertumbuhannya. Dan saya belajar, dan inilah sebenarnya gereja lokal itu dibutuhkan. Gereja lokal itu punya fungsi dua. Yang paling utama secara rohani. Yang pertama, dia harus membantu setiap benih dalam kelompok itu untuk tahu dia harus pecah. Tapi bersamaan dengan pecahnya dia harus sediakan akan makanan yang cukup. Dan saya mau beritahu, untuk yang kedua mungkin bisa diberi. Untuk membantu memecahkan yang pertama, dia harus siap disalah mengerti. Ada hamba Tuhan di Australia, saya makan malam dengan dia sama-sama. Dia orang dari Sydney. Dia cerita tentang beberapa pengusaha konglomerat Indonesia yang baru ini berkunjung ke kotanya. Dia juga bekas pengusaha, lalu kemudian mereka ngobrol, mereka makan malam sama-sama. Dan hamba Tuhan ini berkata, Pak, saya ini mungkin sudah kena pengaruh budaya di Australia, sehingga saya ngomong ceplas-ceplos apa adanya. Waktu dia bicara beberapa hal, saya omongin, saya komentari, saya luruskan pembicaraannya. Dan saya kadang-kadang saya tegur dia, saya beritahu itu yang salah ini, yang benar ini, saya tunjukkan yang benar seperti apa. Pada waktu kami makan selesai, kan kami mau pulang, si konglomerat ini menepuk-nepuk punggung saya berkata begini, waduh, jarang ya lihat hamba Tuhan punya tulang punggung kayak seperti kamu. Ngomong aja gitu. Yang lain gak punya tulang punggung katanya. Saya tunjukin duit saya langsung biles hilang. Kayak seonggok daging tidak berani berdiri. Dia bilang, kamu ini punya tulang punggung katanya. Saya pernah cerita pada saudara beberapa tahun yang lalu. Saya diundang dalam suatu Bible study, persekutuan para pengusaha. Bukan pengusaha, konglomerat, saudara. Saya ini jujur pada saudara, setelah saya lihat hati orang gitu ya, saya tidak pernah sekarang ini kagum dengan penampilan orang. Karena orang itu akhirnya ketahuan, kebaca hatinya aja, saudara. Anda akan tahu ini orang kayak apa. Kalau Anda masih lihat luarnya, Anda akan kagum dengan penampilan orang. Tapi tahun-tahun itu saya masih belajar ya. Saya belum mengerti seperti yang saya tahu terlalu banyak sekarang, seperti sekarang ini. Sebanyak yang saya tahu sekarang ini. Nah, saya diminta untuk menyampaikan Bible study karena mereka sibuk ya. Jadi acara Bible study itu hanya kira-kira setengah jam lah kurang lebih.
Datang ke sana, saya nggak ngerti saya mesti nyampaikan apa. Saya nggak diberi firman apa-apa. Tapi datang dengan seorang teman, rupanya baru satu orang yang datang, yang lain belum datang semua. Yang khotbah sudah datang, yang dikhotbahi belum ada. Kira-kira 10 menit kemudian datang satu sampai penuh sekian 20 orang kira-kira. Lalu mereka puji-pujian. Nah, sementara mereka puji-pujian, saya berdoa di depan. Tuhan, aku mesti ngomong apa ini? Setengah jam Bible study kepada mereka. Dan Roh Kudus langsung bicara. Beritahu kepada mereka, katanya, orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Lalu saya bayangin. Saya bilang ini cari musuh namanya. Tapi saya bilang, Tuhan ini sekali-sekali diundang ngomongnya orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Tapi saya tahu hari itu Tuhan menguji hati saya. Dan dia berkata, sampaikan. Ini firman. Jadi saya buka firman. Saya ngomong apa adanya 30 menit sudah. Tahu reaksi mereka? Sebagian besar ngamuk dengan saya. Cuma satu orang yang nyalami saya. Pak, puji Tuhan Pak. Ini firman luar biasa. Lain kali lebih keras lagi Pak. Perlu buat saya dikasih firman kayak gini. Yang lain semua pakai topeng. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setelah itu berkali-kali saya mau khotbah di tempat itu dalam KKR besar. Dijegali, cut, tidak bisa sampai 2-3 kali. Bayangin. Lalu akhirnya lolos juga karena diperdebatkan, mereka tetap bagian minta saya khotbah. Akhirnya lolos juga saya khotbah, diundang di hotel besar, saya ajak istri saya waktu itu. Udah itu mereka buka berapa puluh meja penuh. Wah, orang-orang hebat. Dan seringkali muncul di majalah-majalah. Ketahuan semua. Saya datang, duduk, dikasih meja. Datang ini orang pemimpinnya. Dan ini orang yang paling marah dengan saya sebetulnya. Dan saya tahu dia paling marah dengan saya. Saya ngerti. Dan itu gak enaknya ngerti, itu gak enak. Saudara. Dia datang dan dia berkata, Pak, puji Tuhan, katanya. Saya mau tanya data Bapak sedikit. Oh ya, saya bilang, saya dari Semarang, istri 1, anak 2 waktu itu, belum 3, 2. Saya bilang. Terus, apa Pak, pelayanannya di mana saja, jabatannya? Enggak lah, saya hanya menggembalakan gereja kecil di Semarang. Saya bilang begitu. Ya, tulis semua. Terus, umurnya berapa Pak? Saya sebut umur saya waktu itu. Dan dia berkata, wah, Bapak masih muda sekali ya. Enggak, saya bilang. Yesus yang kita sembah, dia tuntas kerjaannya umur 33 tahun. Saya sudah lebih dari 33, lebih sedikit saya berkata. Belum selesai sampai sekarang. Bapak berapa umurnya? Dia diam, saudara. Dia pakai topeng lagi sambil mangkal, saya tahu. Oh iya, 50 lebih. Saya berkata, Yesus 33 tahun. Tuntas. Saya belajar sesuatu, saudara. Supaya gereja lokal. Hal yang paling berat adalah kita menyatakan orang ini kamu salah di sini. Orang selalu ingin di-approve, dibenarkan dengan semua tindakannya. Dan kita paling pintar pakai berbagai macam ayat untuk menunjukkan aku ini benar. Tapi tanah itu punya kemampuan untuk mendukung si benih ini supaya pecah kulitnya. Dan kehidupan di dalamnya keluar. Gereja lokal tidak pernah didesain untuk mengaminkan dosa. Hanya demi kepentingan menyukakan hati orang lain. Kalau kita mulai bergereja hanya untuk membuat orang bahagia dan nyaman dengan dosanya, dalam waktu tidak lama akan ada bencana. Ini terjadi, saudara. Saya melayani sebuah tempat dan saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan di situ. Ada 2 hamba Tuhan yang tadinya berasal dari satu gereja yang sama. Pendeta A dan pendeta B. Nah, saya ngerti cerita mereka dari mereka sendiri karena dari pagi sampai siang saya banyak kumpul dengan pendeta A, dari sore sampai malam dengan yang B. Akhirnya dari 2 sumber saya ngerti semua apa yang terjadi. A dan B tadinya satu gereja.
Nah si B ini ternyata memang orang suka buat masalah mungkin saudara ya. Saya nggak tahu persis lah. Tapi ketika dia di tempatnya si A, dia bukannya membantu malah mengganggu. Akhirnya dengan berbagai hal dia diminta untuk resign, mengundurkan diri. Lalu ketika dia diminta mengundurkan diri, dia buat gereja lain. Nah gereja itu perlu modal. Modalnya ngambil jemaatnya orang. Yang dia kenal jemaatnya si A. Yang jemaat tempat lain dia gak kenal. Jadi dia ngerti jemaatnya si A ini ada sekian puluh orang yang tidak puas dengan pendetanya. Lalu dia approach, dia telponi, dibesuk, dikunjungi rumahnya, pakai topeng tentu ya. Oh bapak ini begini. Dan semua yang keluhan yang dikatakan dia iyakan semua. Wah benar pak. Beberapa orang berkata begini, ya pendeta A itu bagaimana, semua diatur dia semua. Harusnya ada majelis yang ngatur. Pendeta begini. Si pendeta B berkata, betul pak, betul mesti majelis yang berkuasa. Betul pak, supaya apa? Ini kan alam demokrasi. Ini kan perlu semua orang ini kan jemaat gereja milik semua orang, bukan milik dia. Nanti ada unsur KKN pak, tidak bagus di dalamnya. Betul pak, luas hebat. Dia pakai topeng dan dia buka gereja. Apa yang terjadi dalam waktu singkat? 40 orang. Hebat. Lalu kemudian dia ambil dari 40 itu 9 orang, jadikan majelis yang terhormat. Oh nggak ada pak, ya sebentar. Nah, kita bilang tidak ada, mana ada majelis di Alkitab? Gawiane wong. Ya Pak Marso ya. Nah pada waktu itu saudara, dia buat 9 majelis. Saudara, sistem yang dipakai, dia menginduk di sebuah gereja lain, sistemnya nggak ada begitu sebetulnya. Tapi demi menyenangkan hati, supaya dia dapat orang, dia sukakan hati orang, tidak berani bicara kebenaran. Apa yang terjadi sekarang? Nangis batin. 9 majelis yang terhormat ini membuat aturan. Terutama soal keuangan. Kalau ada usul apapun, ya soal keuangan ini. Kalau satu saja dari 9 ini tidak setuju, berarti tidak boleh dijalankan. Bayangin. Bukan suara terbanyak loh saudara. Satu tidak setuju, semua punya hak veto. Satu tidak setuju, tidak jadi. Misalnya gini, gereja Natal ini akan memberikan untuk anak-anak permen. 8 berkata setuju, 1 berkata maaf tidak setuju. Permen membuat batuk katanya. Lalu kemudian tidak jadi ngasih permen. Itu aturannya. Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa dari mereka berkata gini, pendeta hidup harus dengan iman. Bergantunglah kepada Yesus. Gereja tidak menggaji dia. Tidak digaji itu. Tidak digaji. Lalu kemudian mereka karena kehebatan ini jemaatnya jadi luar biasa. Dari 40 oleh karena orang-orang terhormat ini. Akhirnya hari ini jadi berapa? 28. Hebat tak saudara? Hebat tak? Dari 40 mereka bisa turunkan dari cuma 28. Lebih gampang pak ngurusnya, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan susah kita. Cukup 28. Satu majelis pegang berapa? 9, pegang 3. Loh hebat tak? Ini keluarga betul ini pak. Satu kita pegang 3, diturunkan 40. Nah sekarang dia udah mulai kelabaan lah. Sekian waktu jadi pendeta orang dibayar saudara. Suruh khotbah terus. Tapi aturan semua dikontrol semua majelisnya. Udah. Majelisnya bilang, dia sudah mulai goyang. Mulai sudah protes sana, protes sini. Gak bisa. Terakhir diancam gini, Bapak jangan coba macam-macam ya. Bapak macam-macam kita bubar. Uang kami bawa semua. Dan jemaatmu habis. Oh ya tidak. Saya tidak macam-macam Bapak. Saya hanya menyarankan, menghimbau saja katanya. Terus tanya kepada saya, Pak, menurut Bapak apa yang harus saya buat dengan majelis seperti ini? Oh gampang saya bilang. Gimana Pak? Bubarkan saya berkata gitu. Tidak bisa.
bubar berarti jemaatnya habis, uangnya habis. Dia bilang, tadinya saya pikir Pak, saya ini coba jadi gembala yang baik. Pelan-pelan saya mau dampingi mereka. Kamu mulai dengan salah. Gereja itu mesti bantu tiap-tiap pribadi untuk mempecah dirinya sendiri. Supaya kehidupan Tuhan keluar. Jangan kamu tambahi cor beton itu kulitnya. Ditembus sudah susah, kamu tambahi dengan kedagingan. Kamu nuai apa yang kamu tabur selama ini. Saya tinggalkan kota itu, saya jabat tangan dia. Saya berkata, Bapak akan butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kalau mulai dengan hati bertobat, mungkin cerita akan lain. Saya nggak tahu bagaimana nasibnya sampai dengan hari ini. Dia mungkin sedang menikmati 28 anggotanya, 9 diantaranya majelis. Dan tidak gajian, hidup suruh beriman sendiri. Besok harus terus jalan, uang bensin cari sendiri, bayangin. Dan saya berkata, Bapak dari dasar apa? Tunjukkan di Alkitab bahwa itu benar seperti yang Tuhan mau. Dia bilang dia tidak ada Pak. Karena Bapak mau menyenangkan mereka supaya ikut Bapak. Ini hasilnya kayak gitu. Dia pernah berkata, Yesus berkata, kamu takut kehilangan nyawa, kamu kehilangan nyawa. Kamu kehilangan nyawa karena Tuhan, itu akan kamu dapatkan. Amen, saudara. Gereja diperlukan oleh semua kita. Anda mesti dibantu supaya pecah. Supaya kehidupan di dalam bisa keluar. Setelah itu, mesti ada tanah sekitar yang mensuplai makanan buat saudara. Dan kalau kita bisa mengerti akan prinsip ini, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, setelah dia kalahkan dirinya sendiri, setelah dibantu oleh tanah sekitar, dia tembus tanah. Anda akan lihat kehidupan itu mulai keluar. Anda mulai lihat akan sesuatu yang hijau-hijau pada tanah. Itu hasil bisa menembus tanah. Dan dia mulai keluar. Saudara mengerti? Ketika dia tembus tanah itu, dia sudah bukan lagi benih biasa. Dia tanaman Tuhan. Dan waktu itulah dia harus mengerti yang dihadapi kedahsyatan alam. Dia kenal yang namanya hujan, terik matahari, angin ribut, banjir, tanah longsor, diinjek orang, kebakaran, belalang, serangga, kambing yang bisa habiskan dia dalam sekejap. Dan kehidupan kita seperti itu, saudara. Kalau engkau bisa tembus dirimu sendiri, engkau tumbuh dalam gereja lokal yang memecahkan engkau, memberi kau suplai, tetap engkau akan tumbuh. Tapi waktu engkau tumbuh, saudara, sekalipun engkau menghadapi kedahsyatan alam luar biasa, dengarkan baik-baik. Saudara tahu engkau bukan tanaman biasa. Ada keilahian Allah di dalam kita, saudara. Mari bongkar semua topeng. Alam akan dihadapi. Belalang, injakan orang, angin, badai, kebakaran, tanaman itu menghadapi semua itu. Tapi kalau kita bisa mulai dengan memecahkan yang dari dalam kita, engkau boleh ngadapin apapun, saudara. Saudara tahu kau akan keluar sebagai pemenang. Dan tidak cengeng sebagai orang Kristen. Dengerin, waktunya tidak lama. Untuk apa kita mencoba mempertahankan nyawa kita? Pada akhirnya toh kita harus berhadapan dengan raja di atas segala raja. Dan waktu itu semua topeng kita leleh. Dan kelihatan semua aslinya hidup kita. Saya pernah ngalami. Perjalanan waktu roh dibawa ketemu Tuhan. Dan saya mau lapor hasilnya. Dia cuma berpaling Tuhan. Dan detik itu saya mengerti. Wah, aku gak nyampe seperti targetnya Tuhan.
Sejak itu doa saya, Tuhan, aku mau saya sampai ke garis akhir. Dan dengar baik-baik, kematian tidak identik dengan sampai garis akhir. Banyak orang mati nggak sampai selesai tugasnya, tidak mencapai garis akhir. Waktu ketemu Tuhan, kita akan tahu menyesalnya luar biasa, karena kita terlalu kompromi dengan kekhawatiran dan ketakutan kita sendiri. Saya mau ajari saudara militan, tidak bisa dipompa dengan retorika, tapi harus kuat keluar dari dalammu sendiri. Karena itu belajar, saudara, belajar. Amen. Buang topeng. Anda masih gak percaya bahwa kita sering pakai topeng? Saya beri contoh satu kali lagi kalau kita selesai. Waktu kita masih di gedung pemuda, kita dipinjemin teman kamera video kayak begini. Di tengah-tengah jemaat itu, kalau Anda lihat kebaktiannya, itu ada orang yang tidak ikut nyanyi. Dia melihat-lihat, cenges-cenges diri gitu. Satu kali saya panggil teman yang pegang kamera, saya bilang, saya akan mimpin pujian. Sekarang saya tidak lagi main begitu, percayalah. Dulu saya gitu. Saya bilang, kamu nanti kalau tak kode pakai tanganku, kamu lihat ke arah jemaat yang aku tunjuk ya. Jadi saya punya kode-kode sendiri. Sorot dengan kamera. Saya ingin lihat reaksinya. Yang cenges. Tahu kamera ke dia langsung haleluya. Yang ngantuk langsung haleluya. Kok ngerti loh saudara? Ngerti. Orang sangat concern dengan itu. Saudara tenang aja, saya tidak akan kode-kode orang. Mereka tahu sendiri kok saudara.